Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan sedikit cerita tentang liburan saya bersama keluarga kemarin hari Minggu. Teman-teman perlu sedikit saya cerita ini cerita aja untuk pribadi saya sendiri, akan menceritakan orang lain ya, nanti nggak enak. Jadi kemarin itu Minggu saya bergegas bersama keluarga untuk berkunjung ke rumah keluarga yang ada di Kediri ya, Kediri Minggiran, tapi kampungnya tepatnya kampung Peh Kulon. Nah, saya berangkat dari rumah itu sekitar pukul 6:30 ya, 6:30, sampai di Kediri di rumah itu jam 9:30 pagi. Setelah ketemu keluarga di sana, kita saling berjabat tangan ya saling bergembira lah istilahnya. Baru jarang ketemu gitu ya, hampir 1 tahun sekali. Kita pernah ke sana ke dulu waktu anak saya itu menikah ya. Anak saya menikah itu saya bersama keluarga ke sana, juga berkunjung ke sana, ikut ke sana semua. Saya sempat membuat video di sana juga, dan videonya sampai 7.000 ya penontonnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen di bawah ya. Nah itulah teman-teman, akhirnya di sana sudah ketemu dengan keluarga ya, saling ngomong-ngomong dan saling memberikan masukan ya. Ya, keluarga di Kediri ini sebenarnya bukan keluarga biasa ya. Nah, termasuk mereka juga orang yang ada. Jadi, orang tuanya juga dulu itu karena orang tuanya sudah pulang duluan, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal ibunya sama anaknya yang barusan yang kemarin sudah menikah itu. Lu anehnya begini teman-teman. Kemarin tuh saya ke sana, saya tanya kepada anak angkat saya ini yang namanya Rizal ini, Lola, istrimu di mana sekarang? Di Jakarta. Mbah. Loh kok gitu, kok di Jakarta, kok enggak pulang ke sini? Ya memang kerjanya di sana. Terus kalau kamu kangen gimana caranya? Ya tambangnya aja ke sana atau dia pulang ke Kediri. Terus berapa bulan sekali kalau pulang? Ya mungkin 1 bulan sekali pulang. Loh kalau kamu ke sana, ya kalau saya ke sana itu ya nggak bisa apa, meskipun sudah suami istri nggak bisa jadi satu. Jadi harus nggak boleh di sana kan, kos-kosannya itu kan cuman khusus untuk kos-kosan wanita saja, perempuan. Jadi saya kalau ke sana itu ya gimana, harus tidur sendiri-sendiri. Akhirnya ya sudah, Mbak, saya nggak ke sana, Mbak. Saya nanti bulan depan kan, besok kan pulang, Mbak. Jadi kalau panggil saya itu apa, karena saya sudah tidak pernah pergi ke tanah suci. Akhirnya tepat jam 12 ya, anak-anak saya ada sholat dulu, karena di sana juga ada musolanya, musola kecil gitu untuk sholat keluarga, cukup 10-15 orang cukup ya. Udah musolanya, kita sama-sama sholat duhur. Setelah sholat duhur kita nanya-nanya, dan anak angkat saya itu berkata begini, Mbak, kalau Mbak mau meneruskan rekreasi ke gunung, ke wisata Gunung Glut aja Mbak, bagus katanya. Akhirnya semua itu kan karena belum pernah tahu ya gimana Gunung Glut itu bentuknya gimana gitu. Akhirnya penasaran, kita sama-sama setuju untuk ke wisata Gunung Glut itu. Ya kita
kemas-kemas, kita pamitan ya, namanya orang lama tidak ketemu ya. Jadi saling saling ternyuh gitu loh ya, saling ternyuh. Baru kok ndak nginep di sini gitu loh, kok ndak nginep di sini, kangennya belum hilang gitu. Akhirnya ya nanti di lain waktu aja kita bisa nginep di sini. Akhirnya kita diizinkan untuk meninggalkan rumah keluarga, kita cabut ke wisata Gunung Kelut. Nah, perjalanan kita dari rumah Kediri ke Gunung Kelut kurang lebih dari situ itu kurang lebih ya, perjalanan itu 20 kilo. 20 kilo itu baru kita ketemu pintu gerbang masuk. Jadi baru ketemu pintu gerbangnya saja, pintu gerbang untuk masuk ke area wisata Gunung Kelut. Nah, setelah itu kita tanya, Pak, berapa bayarnya? Kalau berapa orang? Satu mobil itu ada 7 orang. 75.000 Pak. 75.000 kita bayar. Lalu kita tanya, Pak, kalau tempat wisatanya Gunung Kelut itu dari sini sampai ke sana berapa kilo? Masih 6 kilo. Jadi tempat wisatanya masih 6 kilo lagi dari pintu gerbang itu ya. Karena kita nggak bisa masuk dari mana lagi, nggak bisa, harus masuk dari situ. Makanya 6 kilo pintu gerbang dari ke tempat wisatanya. Dah kita lewati masuk, jalannya berliku-liku kita anut terus Pak, pokoknya ngikuti jalan ini aja ya. Karena nggak ada jalan lagi, mesti jalan itu diikuti terus. Akhirnya nyampe di kaki Gunung Kelut. Di situ saya bergegas kepada cucu saya yang kecil itu, udah kelaparan, lapar katanya, lapar minta makan. Ya karena kita masih di bawah kaki gunung, ternyata melihat, loh untungnya ya yang dibawa itu bukan yang Brio, yang dibawa ini yang Fortuner. Kalau bawa Brio mungkin nggak bisa naik. Kalau bawa Fortuner itu gini, ada keistimewaannya ya. Meskipun dia itu digas sudah habis, dia itu jalan sendiri yuk ke atas itu. Dia nambah jalan sendiri, ngangkat sendiri, gitu. Jadi keistimewaan Fortuner itu gitu. Karena tadinya itu suka meragukan, bisa nggak ini ya sampai ke sana itu anak-anak itu. Ya dengan niat yang kuat dan keyakinan yang kuat, pasti kita nanti nyampe di sana di atas. Akhirnya betul nyampe di atas itu, di situ di atas itu ada banyak warung-warung ya. Itu di video saya ada nanti ya. Di video saya ada, saya video semua. Nanti ikuti terus video saya ya, MD Channel 5492. Itu ada mulai 1 sampai berapa itu ya. Itu ikuti terus. Cuma jangan lupa subscribe ya. Subscribe gak bayar ya. Jadi untuk supaya kami bisa membuat konten-konten yang lain lebih baik, tolong dong subscribe ya. Nah teman-teman, setelah kita nanjak di atas itu, di situ ada warung-warung untuk ngopi. Kebetulan cucu saya yang kecil itu lapar, nggak ada nasi sih, cuman cucu saya ini makan pop mie, mereka sudah mau itu Bu. Jadi dibuatkan pop mie di situ, nunggu anak-anak makan semua. Ya ada yang makan roti, ada yang makan. Setelah itu kita bayar, tanya-tanya kepada ibu warung itu, Bu, kalau mau ke puncak itu masih berapa kilo lagi? Kata jawabnya ibu warung itu, ya kurang lebih itu 1 kilo Mas. Terus masih bisa naik Bu, mobil bisa naik ke sana? Oh mboten saged katanya. Nanti ada parkiran di situ, nanti mobilnya diparkir. Habis niku setelah itu naik lagi, kalau mau naik lagi itu ada ojek di sana itu.
Ngajak Pak naik sepeda motor. Oh gitu ya, udah gitu. Begitu setelah selesai makan-makan anak-anak bayar berapa Bu? Semua cuma 60.000 cuma 60.000. Jadi bayar 60.000 sudah kita bayar, kita masuk mobil lagi, kita tancap lagi. Ada mobil elep ya dari bawah itu bisa naik kok. Nah itu membuat kita bangga ya, atau kita makin pas hati itu, nggak ragu-ragu. Elep bisa kok, masa ini nggak bisa gitu. Akhirnya ya dengan keyakinan tadi itu, begitu kita baru keluar dari warung itu, lewat dari warung, jalan itu sudah nunjem ke bawah itu ya, sudah nunjem. Setelah nunjem itu naik itu kalau mobilnya nggak fit bisa turun, bisa kembali lagi, bisa ke bawah. Karena kemarin itu kebetulan saya itu bawa Fortuner ya, alhamdulillah bisa naik. Di atas itu yang saya lihat itu yang ada itu ya mobil baru-baru itu, jadi ya golongannya Fortuner, terus 4x4 itu ya, tap 4x4 itu. Ini kebanyakan troper itu ya, kuat semua itu ya. Nah, itu ya kalau sebangsa Land Cruiser juga ada yang naik ke sana. Terus ini ya dari Mitsubishi itu Xpander itu kuat, itu Xpander itu naik kuat. Terus Honda seperti Honda yang baru-baru itu ya, itu bisa naik semua. Tapi kalau jangan coba ke sana bawa mobil yang tidak fit ya, jalannya sangat berkesan sekali. Nah teman-teman silakan kalau nggak percaya buktikan ke sana. Di video saya banyak kok ada. Jadi setiap itu saya video, banyak video saya yang di sana kemarin. Jadi teman-teman itu saya bisa naik setelah saya parkir, saya sholat dulu dengan keluarga, sholat di musola. Setelah sholat di musola kita turun, kita naik ojek, kita sepakat untuk naik ojek. Ya anak-anak yang ada perempuan 2 anak saya itu nggak berani, saya tinggal ada makung di bawah. Oh ya nggak apa-apa, saya sama ayah ke atas. Akhirnya saya bersama cucu-cucu saya itu bergegas ke atas. Ya Allah, itu ya sama dengan spot jantung. Kalau mau naik ke atas sama pakai trail itu, pakai sepeda motor tuh. Sepeda motornya nggak ada sepeda motor yang baru, sepeda motor lama-lama, tapi mereka kuat-kuat nanjak itu kuat-kuat. Meskipun ada goncengan 3 itu bisa. Nah itu gak takutnya itu karena orang itu tukang ojeknya sudah biasa ya,